Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ardarifiadinata, NIM T20184055. Saya dari kelas D2 Prodi PGMI dari IAIN Jember. Saya akan menjelaskan tentang psikologis pendidikan, yaitu tentang masalah belajar. Apa sih masalah belajar itu? Saya akan membahas dengan masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai hal yang tidak mengenakan. Jadi masalah ini tidak diartikan dengan tidak sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan, atau harapan yang dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu menurut psikologis, belajar itu adalah suatu proses perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu menurut psikologis, belajar itu diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku untuk hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Tingkah laku itu yang berupa secara keseluruhan. Jadi sebagai hasil pengaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi belajar itu proses dilakukan individu, yaitu satu orang secara keseluruhan. Jadi masalah belajar ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu, yang bertujuan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi masalah belajar ini yaitu suatu kondisi yang tertentu yang dialami oleh murid, bertujuan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu kondisi itu berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan yang dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Jadi kondisi ini berkenaan dengan keadaan dirinya, ini tidak menguntungkan bagi diri sendiri gitu. Dan masalah-masalah ini masalah belajar ini tidak hanya dalam dialami oleh murid saja, melainkan dialami oleh murid yang pandai atau cerdas. Jadi masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat kerjanya, lambat kerjanya dalam belajar, melainkan murid yang pandai cerdas pun bisa mengalami masalah belajar ini. Selanjutnya masalah utama dalam belajar yang akan saya bahas. Masalah belajar ini yang pertama yaitu penyakit yang klasik. Penyakit yang klasik ini dapat kita jumpai ya, yaitu malas. Sangat ini penyakit yang cara mengobatinya itu susah sekali. Kalau ada kata malas, susah banget yang diobatinya. Yang kedua, belajar hanya untuk mengejar mimpi akademis gitu. Jadi
belajar itu nggak hanya untuk mengejar nilai akademis, belajar itu penting gitu. Yang ketiga yaitu menghakimi diri. Menghakimi diri, apa yang dimaksud dengan menghakimi diri? Menghakimi diri yaitu misalkan saya kan bukan anak pintar, jadi ngapain aku belajar. Itu salah satu masalah belajar, menghakimi diri. Nggak boleh ya, jangan ditiru. Jadi menghakimi diri ini apa ya, itu contohnya saya kan nggak pintar, jadi ngapain harus belajar gitu. Yang keempat ini benci sama mata pelajaran tertentu. Yang kelima ini cara belajar yang salah. Cara belajar yang salah ini seperti apa ya? Contohnya cara belajar ini tidak benar gitu. Yang terakhir yaitu semangat belajar yang nggak konsisten. Jadi semangatnya itu nggak konsisten. Jadi ya ini salah satu masalah juga jalannya belajar gitu. Berikutnya yaitu jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama yaitu kekacauan belajar. Nah ini kekacauan belajar ini mengalami potensi dasar yang dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Jadi kekacauan belajar ini pada dasarnya tidak dirugikan, tetapi belajar terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga si murid itu hasilnya belajarnya yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Yang kedua, lambat belajar. Lambat belajar ini yaitu slow learning. Siswa yang lambat dalam proses belajarnya sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang dimiliki taraf potensi intelektual yang sama. Jadi siswa itu memiliki lambat dalam proses belajar. Jadi sehingga siswa ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar dibandingkan sekelompok siswa lain yang lebih lama dibandingkan dirinya. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar ini mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Jadi ketidakmampuan belajar di sini sangat mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Jadi sehingga siswa ini hasil belajarnya di bawah potensi yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.